Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik para saudara, para pemerhati dan para pendengar, semoga kita selalu dapat curahan rahmat dan inayah serta himayah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar melaksanakan aktivitas sehari-hari kita diberikan kesehatan, kekuatan, keistiqomahan dan keberkahan. Baik, pada session kali ini saya akan menceritakan sekelumit sedikit kisah wali. Tetap saya ambil dari terusan kitab yang kemarin, yaitu Tadhkiratul Auliya. Pada bab segmen sekarang ini kita akan menceritakan Sayyidina Hasan Al-Basri. Siapakah beliau ini? Yang mana mungkin hanya sepintas kita mendengarnya, tetapi sangat jarang diceritakan pada masa sekarang. Karena sudah banyak sekali para kita sendiri mendengar cerita-cerita tentang salafun sholeh. Walaupun itu mendengar pun kita jarang mengamalkannya. Jarang, cuma hanya sebatas mendengarkan saja. Semoga kita dengan mendengarkan cerita ini bisa menambahkan kekuatan, keyakinan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sayyidina Hasan Al-Basri ini beliau lahir pada 21 Hijriyah atau meninggal pada 110 Hijriyah, atau kalau Masehinya 642 Masehi. Beliau lahir, kemudian wafatnya beliau pada 728 Masehi. Beliau meninggal dalam usia 86 tahun. Beliau ini salah satu seorang tabi'in satu masa dengan Uwais Al-Qarni. Cuman beliau memang lahir di Madinah. Kemudian pada usia sekitar 15 atau 16 tahun beliau hijrah berpindah ke Basrah. Makanya nama Basri itu disematkan kepada nama kota kelahiran beliau, desa beliau. Karena ulama terdahulu itu sangat senang sangat senang menyematkan nama desanya, bangga akan kelahirannya. Contoh seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu aslinya Imam Abi Ismail, kemudian bergelar Al-Bukhari karena desanya beliau kelahiran adalah Bukhari. Kemudian Sayyidina Hasan Al-Basri ini adalah seorang sufi besar, wali besar, kubarul akbar, pembesarnya para pembesar. Juga mukawwiyun nabawati, orang yang penguat dasar-dasar ajaran Rasulullah, serta wa murabbil futuwati, orang yang mendidik di antara menjaga di antara fatwa-fatwa Rasulullah. Mambaul amali wal ilmi, orang yang mana kehidupan seharinya mengalir amal dan ilmu terdapat pada dirinya. Majma'ul wara'i wal hilmi, terdapat dalam dirinya itu sifat kewaroan. Waro' ini dalam artian beliau bisa membedakan yang halal dan haram. Wal hilmu, kemudian lapang dada, legowo, mudah menerima. Ma'danul ilmi al-iktisabi wasodri, ilmunya itu luas, baik ilmu jangkauan dunia, ilmu apalagi ilmu yang sebahasa ukhrawiyah, batiniyah. Kemudian dia adalah Syekh Muqaddam Hasan Al-Basri. Manaqib beliau banyak sekali ceritanya. Salah satunya ketika beliau kecil, ibunya ibunya Sayyidina Hasan Al-Basri ini adalah juru khidmat, kalau sekarang itu abdi dalamnya istri baginda Rasulullah yang bernama Ummu Salmah, Maimunah. Yang mana ketika ibunya pada masa kecilnya ini Sayyidina Hasan Al-Basri ini selalu dibawa ketika ibunya mengabdi di dalamnya istri Rasulullah. Lantas di kemudian hari ketika ibunya tersibukkan, sangat sibuk, kemudian beliau menyusuinya. Ketika menyusui tersebut, Sayyidina Hasan Al-Basri karena ibunya itu sibuk, kemudian ditaruh. Setelah ditaruh, lalu Sayyidina Hasan Al-Basri ini menangis. Lalu kemudian istri Rasulullah Ummu Salamah ini dengan sengaja menempelkan di bagian dadanya. Kemudian keluarlah air susu. Kemudian di tangan Sayyidatuna Ummu Salamah atau Maimunah ini tercucurlah
air susu. Kemudian air susu ini diminumkan kepada Sayyidina Hasan al-Basri. Bayangkan, ini istri Rasulullah, bukan Rasulullahnya, apalagi Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian diminum oleh Sayyidina Hasan al-Basri. Lalu seketika itu Sayyidah Maimunah ini mimpi bertemu Rasulullah. Siapa? Seakan-akan bukan hanya mimpi, seakan-akan yakdotan Rasulullah ini datang mendatanginya. Siapa bayi yang menangis ini? Oh, ini anaknya, istilahnya abdi dalam saya, karena dia menangis sibuk, lalu saya menuangkan susu yang ada di dada saya ini, air susu, kepada tangan saya agar diminum ini. Oh, maka dari itu sabda Rasulullah kepada Hasan al-Basri apa? Ini adalah murabbi baiti Rasulullah, orang yang akan mendidik ajaran-ajaran Rasulullah, yang menjaga. Dan wa ma dhahara fi minal khairi wal barakati wal amal wal ilmi kana illa bi barakatillah bani Ummu Salmah. Jadi Sayyidina Hasan al-Basri ini mendapat keberkahan dari air susu istri Rasulullah yang bernama Siti Ummu Salmah. Terdapat kebaikan, juga keberkahan, baik itu amalnya luas dan banyak, kemudian ilmunya sangat luas sekali. Itu karena barokah air susu istri daripada Rasulullah, Ummu Salmah. Maka sampai ada makanya ibunya itu ketika Sayyidina Hasan al-Basri ini ketika masih kecil sudah ditinggal ayahnya, karena apa? Ayahnya ini syahid dalam medan peperangan. Sehingga ibunya ketika di dalam kandungannya Sayyidina Hasan al-Basri ini, ibunya mengelus-ngelus perutnya. Ini adalah kesuksesan anak itu tergantung seberapa besar kesuksesannya ibu menterakati anak tersebut. Jadi kesuksesan anak itu tergantung bagaimana susah payahnya terakatnya orang tua kepada anak. Ya, contoh seperti Sayyidina Hasan al-Basri ini. Sayyidina Hasan al-Basri ini mempunyai murid ratusan ribu. Bahkan beliau ini Kubarul Akbar, yaitu pembesarnya para pembesar. Masa beliau jauh sebelum Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau, saya ulangi lagi, beliau kalau Masehinya hidup pada 642 Masehi, meninggal 728. Selama usia 86 tahun ini tidak pernah dilalui beliau dengan tanpa ibadah, beramal soleh, kemudian menyenangkan hati muridnya, menyenangkan saudara-saudaranya, serta menyenangkan umat muslim. Ada salah satu karomah lagi Sayyidina Hasan al-Basri ini, ketika beliau menceritakan pelepah kurma, yang mana pelepah kurma ini adalah pelepah kurma ini sering digunakan Rasulullah untuk dijadikan mimbar. Ketika masa sahabat ini diganti karena merasa su'ud ta'aduban, menjaga tata krama kepada Rasulullah, sehingga para sahabat ini mengganti mimbar. Lalu kemudian ada suara rintihan anak kecil menangis. Dikira siapa? Ternyata setelah diselidiki itu adalah pelepah kurma. Ketika menceritakan itu, Sayyidina Hasan al-Basri menangis karena kurma saja, pelepah kurma itu merasakan kerinduan kepada Rasulullah, padahal benda mati, apalagi kita yang hidup yang sebagai umat Rasulullah. Makanya Sayyidina Hasan al-Basri ini adalah seorang wali besar, yang mana nama beliau sering terpakai di Indonesia, mungkin tafaulan kepada beliau ini. Dan di antara fatwanya lagi, di antaranya yaitu ketika beliau ditanya apa itu Islam, apa itu Muslim, beliau menjawab kalau Islam itu adalah orang yang mempelajari kitab-kitab fikih yang sebangsa, menjaga agama mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian siapa Muslim itu adalah orang yang berada di bawah tanah. Tanpa kita sadari ya benar. Oleh karena itu, semoga cerita yang sedikit ini Sayyidina Hasan al-Basri menggugah semangat kita agar kita semakin mempelajari kisah-kisah wali, karena dzikrul auliya tanzilur rahmah, menyebutkan cerita para aulia itu akan menimbulkan turunnya rahmat Allah. Dzikru auliya is-sholihin yubarik lahu fi hayatihi, menyebutkan cerita-cerita orang soleh akan memberikan keberkahan kepada hidup Anda. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.